Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatuli Tri HR dengan NIM S1S1230011. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal Gaussian mixtures. Nah, dimana di bagian ini kita mulai masuk ke dunia yang lebih halusnya dibanding clustering biasa. Nah, karena sebelumnya itu kita mengenal metode seperti K-means yang membagi datanya itu secara tegas. Nah, di sini kita diperkenalkan pada Gaussian mixture model. Nah, di mana di halaman ini kita tidak lagi melihat data sebagai sekumpulan titik-titik yang harus kita paksa masuk ke kelompok tertentu, melainkan sebagai sesuatu yang memiliki asal-usul. Nah, bisa kita bayangkan misalnya kita sedang melihat kerumunan orang-orang di sebuah kota. Dari luar mereka tampak bercampur, tapi sebenarnya masing-masing orang berasal dari latar belakang berbeda budaya. Nah, entah berbeda budaya, daerah, bahkan kebiasaannya juga itu berbeda. Nah, Gaussian mixture model ini mencoba memahami hal itu pada data. Nah, di mana model ini berasumsi bahwa data itu tidak hanya muncul secara acak tanpa pola, ini juga membentuk satu klaster yang biasanya berbentuk elips atau tidak selalu buat sempurna. Nah, di mana di uh, Gaussian mixture ini yang menarik adalah dimana kita tahu ada beberapa kelompok sumber, tapi kita juga tidak tahu berapa jumlahnya yang pasti, tidak tahu parameter tiap kelompok, dan juga kita tidak tahu menahu data mana berasal dari kelompok mana saja. Nah, selanjutnya di sini di halaman ini kita diajak berpikir lebih dalam, bukan hanya melihat data tapi membayangkan bagaimana data itu terbentuk. Nah, prosesnya seperti kayak ini. Pertama, di mana setiap data memilih sebuah klaster secara acak, tapi bukan acak tanpa aturan, di mana setiap klaster punya peluang tertentu. Ada klaster yang lebih dominan dan ada juga klaster yang lebih jarang muncul. Nah, kedua, setelah klaster dipilih, data dihasilkan dari distribusi Gaussian milik klaster tersebut. Nah, distribusi ini ditentukan oleh dua hal yang penting. Yang pertama adalah rata-rata yang menunjukkan pusat klaster. Ada covariance yang menggambarkan bentuk dan arah penyebarannya. Nah, dengan kata lain, setiap data adalah hasil dari dua keputusan. Yang pertama adalah memilih klaster, lalu dialirkan dari karakteristik klaster-klaster tertentu. Nah, inilah yang bisa kita sebut adalah probabilistik generatif. Nah, selanjutnya di masalah utama dari ini adalah kita tidak tahu parameter awalnya. Nah, di sini expectation maksimum atau M hadir sebagai solusi. Nah, bisa kita bayangkan ketika kita mencoba memahami pola tanpa tahu jawabannya, maka kita mulai dengan tebakan lalu memperbaikinya secara terus-menerus. Nah, langkahnya yang pertama step di mana kita menghitung kemungkinan setiap data berasal dari masing-masing klaster, bukan keputusan tegas tapi probabilitas. Misalnya data A lebih besar dari 70% klaster 1,30% klaster 2. Nah, maksimum M stepnya itu berdasarkan probabilitas tadi. Nah, kita memperbarui parameter klaster, posisi mean, bentuk covariance, bobot, weight. Nah, proses ini diulang terus sampai perubahan menjadi sangat kecil, yang artinya model ini sudah tenang. Nah, dimana yang membuat GMM ini lebih kuat dari K-means adalah dia tidak kaku, dia juga tidak mempertimbangkan ketidakpastian, dan juga dia tidak memberi ruang pada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, bisa kita coba di sini ada codingannya. Nah, di sini saya sudah masukkan datanya, di mana datanya ini saya ambil dari yang dikirimkan pada dosen. Selanjutnya di sini di sini kita melakukan proses pengelompokan data, clustering dengan metode Gaussian Mixture Model atau GMM. Nah, di mana pada baris pertama di sini form state learn mixture ini
dia itu mengimpor algoritma GMM dari library scikit-learn. Selanjutnya di sini model dibuat dengan menentukan jumlah klaster sebanyak 3 klaster dan jumlah percobaan inisialisasi sebanyak 10 kali. Nah, agar nantinya diperoleh hasil yang lebih stabil dan optimal. Kemudian ada fungsi fitx di sini digunakan untuk melatih model berdasarkan data X, sehingga model dapat mempelajari pola distribusi data termasuk menentukan pusat klaster min, tingkat penyebaran data, konvarians, serta proporsi masing-masing klasternya, weight-nya. Nah, dengan demikian nantinya itu kode akan berfungsi untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster secara probabilistik, di mana setiap data memiliki kemungkinan untuk termasuk ke dalam lebih dari satu klaster nanti. Selanjutnya kita coba mencoba GM-nya. Nah, di sini posisi min-nya ada ini. Kita coba konvarians atau kita lihat bentuknya. Nah, di sini ini adalah bentuknya. Nah, gimana? Bagi sampelnya jadi 6, lalu kita tes. Oke, di sini tersedia jadi 6 sampel. Nah, di sini setelah kita melatih model, kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa data ini masuk ke klaster A, tapi juga seberapa besar kemungkinan data ini masuk ke klaster tertentu. Ini disebut dengan soft clustering. Selain itu, model ini juga bisa menghasilkan data baru, sampling yang tadinya kita buat sampel, menghitung kepadatan, density. Dan juga di sini kita mulai melihat bahwa GMM ini bukan sekedar alat klasifikasi, tapi alat untuk memahami distribusi data secara terpisah atau secara menyeluruh. Nah, kepadatan ini penting karena dari sinilah kita bisa tahu mana data yang normal dan mana juga data yang tidak biasa.
halaman ini dijelaskan bahwa tidak semua data tersebar dengan cara yang sama. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang miring. Nah, GMM ini memahami itu dengan memberikan beberapa pilihan bentuk klaster. Misalnya spherical. Spherical itu merupakan sederhana atau bulat. Diagonal itu elips tapi tidak miring. Tiet itu merupakan semua klaster bentuknya sama. Full itu bebas sepenuhnya. Jadi semakin fleksibel modelnya, semakin mampu juga dia menangkap pola kompleks, tapi ada harga yang harus kita bayar. Misalnya komputasinya lebih berat, resiko overfittingnya lebih besar. Jadi di situ bisa kita belajar bahwa dalam machine learning itu selalu ada kompromi. Nah, dari yang saya jelaskan ada spherical, ada diag dan tiet. Nah, di sini kita akan mencari yang berbeda. Jadi pada bagian ini membawa kita ke konsep yang sangat relevan di dunia nyata, yaitu mendeteksi sesuatu yang tidak sama. Mungkin di halaman 265 dan 266 di sini akan membahas menyeluruh tentang mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, di mana GMM ini membantu dengan cara yang elegan, di mana data normalnya itu hampir berada di daerah yang padat, data anehnya berada di daerah yang sangat jarang. Jadi kita tidak perlu label aneh atau normal, cukup kita lihat kepadatannya saja. Namun ada dilema, jika terlalu banyak outlier, model itu bisa salah belajar. Jadi ia juga bisa menganggap ini aneh sebagai normal. Solusinya itu di sini kita bersihkan data terlebih dahulu atau ulangi pelatihan setelah membuang outlier ekstrimnya. Di sini bisa kita di sini kita melihat berapa jumlah klaster yang tepat. Nah, pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya itu sangat tidak sederhana. GMM menggunakan pendekatan berbasis teori informasi AIC dan BIC. Nah, di mana keduanya ini mencoba menyeimbangkan dua hal, seberapa baik model menjelaskan data dan seberapa sederhana model tersebut. Model terbaik bukan yang paling kompleks, tapi yang paling efisien menggunakan data. Jadi di sini kita diajak berpikir terbaik. Biasanya kita bertanya, jika model diketahui, berapa peluang data terjadi. Tapi sekarang kita bertanya, jika data sudah ada, parameter mana yang paling masuk akal untuk kita lihat. Nah, itulah di likelihood function. Nah, di mana ini untuk mempermudah perhitungan digunakan log likelihood function. Nah, karena ini bisa lebih stabil, lebih mudah dihitung menggunakan perkalian sebagai menjadi penjumlahan. Ini juga adalah salah satu trik penting dalam statistika modern. Nah, untuk halaman 270 sampai 271 bisa kita coba dulu untuk kodingannya. Di sini versi ini lebih pintar. Alih-alih menentukan jumlah klaster secara manual, model bisa memulai dengan banyak klaster lalu mematikan yang tidak perlu. Nah, pendekatannya berbasis Bayesian, di mana ada keyakinan
awal prior diperbarui dengan data posterior. Hasilnya itu adalah model yang lebih adaptif dan otomatif. Kita coba menggunakan Bayesian mixture model. Nah, adapun masalah besar dalam Bayesian adalah perhitungan sering tidak bisa diselesaikan secara langsung, tetapi dia itu mencari pendekatan terbaik dengan menggunakan KL divergence, mengukur jarak antar distribusi, elbow, target yang dimaksimalkan. Ini adalah seni dalam statistik, mencari jawaban terbaik dari sesuatu yang tidak bisa dihitung secara pasti. Nah, baik. Di sini algoritma lain untuk mendeteksi anomali dengan kebaruan scikit-learn, mengimplementasikan algoritma lain yang dikhususkan untuk mendeteksi anomali atau deteksi hal yang baru, di mana ada PCA atau teknik pengurangan dimensi lainnya dengan menggunakan metode inverse transform. Di sini jika kita membandingkan kesalahan rekonstruksi dari sebuah instan normal dengan kesalahan rekonstruksi dari sebuah anomali, kesalahannya rekonstruksi anomali biasanya akan jauh lebih besar karena melakukan pendekatan deteksi anomali yang sederhana dan seringkali cukup efisien. Nah, bisa kita lihat di latihan dalam bab yang tadi ini untuk aplikasi pendekatan. Nah, selanjutnya ada fast MCD atau minimum covariance determinan covariance minimum. Nah, algoritma ini yang mengimplementasikan oleh kelas ellipse envelope berguna untuk mendeteksi outlier. Nah, ada isolation forest di mana untuk isolation forest ini dia itu selanjutnya kita masuk ke isolation forest, di mana isolation forest ini adalah algoritma yang efisien untuk mendeteksi outlier, terutama pada dataset berdimensi tinggi. Algoritma ini juga membangun random forest, di mana setiap decision tree dikembangkan secara acak. Pada setiap node, ia memilih fitur secara acak, kemudian memilih nilai ambang batas acak antara nilai minimum dan nilai maksimumnya untuk membagi dataset menjadi dua. Nah, dataset secara bertahap dipotong-potong dengan cara ini sehingga semua instan terisolasi dari instan lainnya. Anomali biasanya jauh dari instan lain sehingga rata-rata di seluruh decision tree itu lebih cenderung terisolasi dalam langkah yang lebih sedikit daripada instance normal. Nah, faktor pengecilan lokal atau LOF, algoritma ini juga bagus untuk mendeteksi outlier. Algoritma ini membandingkan kepadatan instance di sekitar instance tertentu dengan kepadatan di sekitar tetangganya. Jadi suatu anomali seringkali lebih terisolasi daripada ke tetangga terdekatnya.
Selanjutnya ada one class SPM. Algoritma ini lebih cocok untuk mendeteksi kebaruan. Ingat bahwa mengklasifikasi SPM berbasis kernel memisahkan dua kelas dengan terlebih dahulu secara implisit. Nah, memetakan semua instance ke ruang dimensi bertinggi, kemudian memisahkan kedua kelas menggunakan pengklasifikasian SPM linear di dalam ruang berdimensi tinggi. Nah, bisa kita lihat tadi di bab kelima. Nah, karena kita hanya memiliki satu kelas instance, algoritma SPM juga itu satu kelas, justru mencoba memisahkan instance di ruang berdimensi tinggi dari titik asalnya. Di ruang asalnya, ini akan sesuai dengan menemukan wilayah kecil yang mencakup semua instance. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.